Kedatangan Anies Baswedan ke Bandung, Jawa Barat hari ini, Minggu 22 Januari 2023, langsung disambut puluhan pendemo yang menolak kehadiran mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Unjuk rasa dilakukan di dekat keluar tol Kutawaringin dengan jarak sekitar 1 km ke lokasi acara. Menggunakan mobil komando, perwakilan dari mereka lalu membuat orasi yang menolak Anies untuk berkampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras Om Ben. Kabar mengejutkan terdengar dari kota dan Kabupaten Bandung. Rupanya di dua wilayah itu ada juga orang yang tidak menyukai cara-cara yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Dan mereka berani menunjukkan wajahnya. Setidaknya hal ini terlihat sewaktu bakal calon presiden Nasdem, Pak Anies, mampir ke sana. Puluhan orang dilakukan oleh gerakan masyarakat dan mahasiswa Bandung. Pak Anies kebetulan datang karena ada kegiatan jalan sehat di Kabupaten Bandung. Dan ada kegiatan Youth Festival di Kota Bandung. Semua kegiatan itu diadakan oleh Nasdem. Sepertinya makin bertambah orang yang melihat ada hal-hal yang tidak baik untuk demokrasi kita. Sosialisasi yang dilakukan Nasdem di beberapa wilayah memang berbau kampanye. Sehingga yang terjadi merusak tatanan demokrasi kita. Penolakan kedatangan Pak Anies ini bukan yang pertama. Di beberapa tempat juga terjadi hal yang sama. Pesan saja, hati-hati yang sedang merencanakan menolak Pak Anies. Karena pernah kejadian di Aceh. Yang mendemo, menolak kedatangan Pak Anies, diintimidasi oleh Satgas Partai Nasdem. Sebenarnya apa yang terjadi di kota dan Kabupaten Bandung itu? Ikuti Om Ben, opini dan Beni tentang aksi penolakan Pak Anies di Bandung. Kita tidak mendapat pembelajaran sewaktu bakal calon presiden dari Nasdem turun ke masyarakat di berbagai pemberitaan yang banyak disorot justru demo penolakan. Bukan ide, bukan gagasan, bukan visi apa yang ingin dibangun dirinya ketika menjadi bakal calon presiden. Kan kegiatan di dua daerah di Jawa Barat ini bisa dianggap sebagai basis masa Pak Anies, meski bukan basis masa Nasdem. Malah bisa disebut ini kelihayan Nasdem dalam upaya menaikkan popularitas partai. Nampaknya bagi Nasdem, sang bakal capres ini dianggap vote getter, penarik suara massa. Memang dalam berbagai teori politik, parpol membutuhkan orang yang mampu menarik suara, terutama bukan pemilih lama. Biasanya partai politik di Indonesia mengutamakan artis sebab mereka efektif dan cepat menarik massa pemilih baru. Tidak mudah menambah jumlah suara partai jika tidak memiliki tokoh yang menarik suara itu tadi. Selain artis, ada juga upaya merebut kepala daerah yang belum memiliki partai. Contohnya, Gubernur Jawa Barat. Belum lama ini Pak Ridwan Kamil akhirnya memutuskan masuk dan bergabung di Golkar. Tentu dengan adanya penolakan ini menjadi pemikiran baru, bukan hanya oleh Partai Nasdem. Bisa juga calon anggota Koalisi Perubahan yang sampai saat ini belum bisa melakukan deklarasi. PKS dan Demokrat mengalami keraguan. Apakah koalisi jalan terus atau berhenti? Mas AHY yang digadang-gadang Demokrat menjadi bakal cawapres bisa malah bertambah ragu.
jika diteruskan berkoalisi mampu memenangkan ajang pertarungan Pilpres 2024. Tapi pertanyaannya, jika tidak berkoalisi dengan Nasdem dan PKS, siapa yang mau menerima Mas AHY sebagai bakal calon presiden? Seperti dikutip dalam Detik Jabar, Koordinator aksi penolakan kedatangan Pak Anies yang bernama Andre menyoroti bahwa kedatangan Pak Anies kemarin itu terindikasi sebagai kegiatan kampanye karena digelar di ruang terbuka. Selain itu, penggunaan fasilitas kampus yang merupakan fasilitas milik negara jelas-jelas tidak diperbolehkan. Andre meminta Pak Anies mengedepankan etika politik. Masa aksi meminta Bawaslu melakukan pengawasan. Masyarakat sekarang sudah cerdas dan meminta para kandidat yang akan bertarung di Pilpres 2024 yang akan datang bersabar diri dan melakukan kegiatan politik sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Seharusnya sebagai calon pemimpin tidak perlu takut kehilangan waktu yang berimbas pada kehilangan suara. Koordinator aksi lainnya, AB, juga menambahkan supaya sikap fair perlu dijunjung tinggi. Karena hasil yang baik itu dari proses yang baik juga. Proses baik itu salah satu cirinya menjalankan tahapan sesuai dengan prosedur yang diatur. Penolakan di Bandung ini melengkapi aksi penolakan di Aceh maupun di Solo. Yang dilakukan kelompok elemen masyarakat juga. Hanya bedanya, isu yang diangkat oleh para penolak Pak Anies tidak sama. Mereka memiliki isu yang berbeda. Masa aksi di Solo misalnya, menganggap sosok Pak Anies ini memberikan contoh buruk demokrasi. Selain itu Pak Anies dituding berkampanye terselubung di berbagai daerah dengan kedok safari politik atau dalihnya melakukan sosialisasi. Tentu, berbagai aksi penolakan Pak Anies mampu menjadi pesan bahwa seorang calon pemimpin itu harus patuh pada aturan. Ini juga harus dibaca oleh beberapa orang kandidat capres seperti Pak Erlangga Hartarto, Cak Imin, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar. Tentunya calon-calon yang lainnya juga harus membaca. Partai politik juga mampu menahan diri dalam mensosialisasikan kandidatnya. Toh masih cukup ada banyak waktu yang diberikan untuk mengenalkan bakal calon presiden ke masyarakat. Lagian masyarakat juga sudah dewasa. Ditambah kecanggihan teknologi. Seseorang ini memudahkan seseorang untuk bisa dikenal dengan cepat. Artinya apa? Artinya tanpa harus turun secara langsung di berbagai wilayah, kita mampu menjangkau banyak tempat, bahkan hingga seluruh dunia. Munculnya aksi penolakan juga harus direspon sebagai makin matangnya demokrasi kita. Wujud ketidaktakutan masyarakat menyuarakan sesuatu. Artinya demokrasi di zaman Pak Jokowi berkembang dengan baik. Walaupun ada contoh-contoh kebablasan menjalankan demokrasi. Unggahan berupa apapun, entah itu tulisan, entah status, entah meme, entah karikatur, atau video berisi fitnah, atau caci maki, atau hasutan, adu domba, hoax, ikut menjadi warna politik Indonesia. Berkembangnya demokrasi selalu menyajikan dua sisi yang berlawanan. Maka dari itu, agar ke depan demokrasi kita berjalan dengan baik, kita tidak boleh mudah patah semangat, a priori, apatis,
untuk bersuara tentang kebenaran. Karena pembiaran pada ketidakbenaran itu akan berdampak pada perkembangan demokrasi yang barbar, demokrasi yang arogan, memberi ruang lebih banyak pada oligarki. Kita harus cerdas demi masa depan Indonesia, demi masa depan bangsa kita. Tetap optimis pada kemajuan bangsa bersama Om Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.